Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Dengan saya Dina di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari uji asumsi klasik pada software SPSS. Yang sebelumnya saya menggunakan SPSS 26. Di sini saya akan menjelaskan dahulu apa sih yang dimaksud dengan uji asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penebak. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji heterokadastitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji linearitas. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saya jelaskan untuk tutorial cara ujinya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu uji asumsi klasik dengan SPSS, yaitu uji normalitas. Sebelumnya, uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja ke tutorial berikut ini ya. Yang pertama, kita input datanya terlebih dahulu. Untuk itu kita klik ke variabel view, kita langsung input variabel-variabelnya y, x1, x2, x3 sampai x4. Kita input saja. Lalu di sini desimalnya kita ganti jadi 0. Setelah diganti jadi 0, kita rubah dulu semuanya ya. Lalu di sini kita rubah measure-nya menjadi scale. Kita rubah dahulu semuanya menjadi scale. Setelah itu kita bisa ke data view. Data view ini kita input datanya dari Excel, kita copy paste aja untuk variabelnya masing-masing. Untuk variabel Y kita copy paste variabel Y, lalu kita copy lagi untuk variabel X1, begitu juga kita copy paste variabel-variabelnya sampai variabel X4 ya. Jika kita sudah copy paste semua variabel-variabelnya, kita ke analyze, terus regression, lalu setelah regression kita ke linear. Akan muncul kotak dialog linear regression, kemudian isi independennya dan dependennya. Kotak dependen kita isi dengan variabel Y dan independennya kita isi X1 sampai X4. Lalu kita klik pada plots dan kita pakai linear regression plots ya, dengan isi kotaknya dengan sheet dan isi kotak X dengan Z-grid ya. Setelah itu kita klik histogram dan normal probability plotnya, lalu continue. Setelah di continue, kita tunggu aja data yang bakalan dihasilkan ya. Nah, maka dari cara tadi akan dihasilkan output sebagai berikut. Ini adalah grafik histogram.
Berdasarkan gambar grafik histogram di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Jadi dapat didefinisikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, berikut yang ini adalah grafik p-plot. Berdasarkan grafik p-plot di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data juga berdistribusi normal ya. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Kalau garisnya melenceng jauh banget, berarti datanya ada yang nggak normal nih. Uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot dapat menyesatkan penelitian apabila kurang hati-hati ya dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi nih kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plot juga. Nah, langsung aja kita ke uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para penelitian. Karena apa? Karena banyaknya program statistik yang menggunakan dan memudahkan proses olah data penelitian. Kelebihan dari uji ini adalah prosesnya yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik seperti histogram dan p-plot tadi yang sudah dijelaskan. Oke, pertama langkah-langkahnya, perhatiin ya. Langkah pertama adalah mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual, klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu nanti akan muncul dialog dengan nama linear. Nanti kita masukkan variabel Y ke dependen dan X ke independennya. Lalu klik unstandardized, dicentang ya, lalu continue. Klik OK. Untuk abaikan nilai res underscore 1 ini ya, kita langsung ke analyze, lalu non parameter test, regulasi dialog, submenu sampel KS. Habis itu kita klik yang paling bawah, lalu kita klik OK. Maka akan dihasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, diinterpretasinya adalah jika nilai asim signifikannya di atas 0.05, maka berdistribusi data dinyatakan memenuhi standar ya, memenuhi asumsi normalitas, yaitu data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0.05, maka dinyatakan sebagai tidak normal, data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan data yang tadi kita bahas atau yang tadi kita uji memiliki distribusi data yang tidak normal karena data di bawah 0.05 yang tertera di tabel ini 0.023. Nah, gimana sih untuk mengatasi masalah ini? Ada treatment yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependennya. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastis. Uji heteroskedastis adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastis ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastis tidak memenuhi syarat atau tidak terpenuhi ya. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan nggak valid sebagai alat peramalan. Uji heteroskedastis bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan uji Glasser, uji Park, uji Spearman, grafik
scatter plot. Tapi saya membahas di sini cuma uji Glasser dan uji grafik scatter plot aja ya. Yang pertama untuk uji Glasser, klik Analyze, lalu Regression, dan klik Linear, sama seperti tadi. Lalu isi kotak dependen dengan variabel Y dan independen X1 sampai X4. Lalu ada muncul seperti ini ya, unstandarizednya di centang, lalu cancel. Nanti akan muncul poin RS1, itu variabel baru. Nanti akan muncul variabel baru, lalu kita klik transform compute variable. Setelah itu kita input RES2 pada dialog compute variable ya. Pada kolom numeric expression kita ketik abs_res dalam kurung res_1. Nah, nanti di data variabelnya akan muncul rs2. Lalu setelah muncul rs2, kita klik analyze, klik regression, klik linear. Setelah itu ada kotak dependen, klik variabel dependennya itu variabel res2 ya. Setelah itu oke. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Koefisiennya dan berdasarkan tabel yang tertera ini, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi di atas atau lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas. Terlihat bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedasitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Setelah itu kita ke uji grafik scatter plot ya. Caranya yaitu kita klik pada analyze, lalu regression dan linear. Nanti kotak dependen kita isi dengan variabel Y, independennya kita isi dengan variabel X. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression plots. Isi kolom Y dengan S recit dan isi kolom X dengan Z recit. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah output dari scatter plot ya. Pada gambar yang tertera terlihat titik-titik penyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Artinya itu titik-titik ini juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedasitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan ya. Nah, selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen yang lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji multikolinearitas yang akan dibahas kali ini adalah melihat Pearson correlation antara variabel bebas dan nilai kriptorelansi. Berikut cara menggunakan uji multikolinearitas pada SPSS. Kita klik analyze, regression, lalu linear.
nanti akan muncul kolom linear regression. Sama ya, tadi seperti dependennya variabel Y, independennya variabel X. Lalu klik deskriptif dan collinearity diagnosis. Setelah itu continue. Oke. Maka akan menghasilkan output Pearson correlation sebagai berikut. Pada tabel di atas menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka artinya adalah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan kita teliti ini. Selanjutnya adalah Fieb dan tolerance. Koefisiennya yaitu pada data berikut menunjukkan nilai Fieb kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,01 ya. Maka dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Fieb atau FIF dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh peneliti karena untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkolerasi variabel bebas.